Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update, silahkan subscribe, like, and share. Mantap. Pak Ketua Adat, jadi iup-iup yang hidup itu semua ya itu atas rekomendasi pemerintah daerah. Saya pastikan, apakah bupati atau sekda yang membuat tanda tangan itu tapi atas nama pemerintah daerah. Pembahasan soal penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP wilayah Kabupaten Morowali di masa lalu masih terus menjadi bahan perbincangan di sejumlah kalangan masyarakat Morowali. Ditambah lagi dengan munculnya kembali IUP yang berada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah yang notabene merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali. Kesalahan pun ditunjukkan kepada masa pemerintahan sebelumnya, yakni di zaman kepemimpinan Bupati Anwar Hafid dan Wakil Bupati Sumisi Umi Marundo. Seperti diketahui, saat itu kewenangan untuk menerbitkan IUP masih berada di tangan Bupati, sehingga ratusan IUP bermunculan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali, termasuk Morowali Utara yang kala itu belum menjadi daerah otonom baru. Namun kemudian karena adanya Korsup, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, banyak juga IUP yang pada akhirnya dicabut. Kisruh tersebut membuat mantan Bupati Morowali 2 periode, Anwar Hafid pun akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan kondisi yang sesungguhnya. Pada pertemuan dengan masyarakat dan sejumlah tokoh di Fonuang Singko, Bungku Tengah, belum lama ini, Anwar Hafid yang juga merupakan anggota Komisi 5 DPR RI didampingi Ketua Dewan Adat Tobungku, Maizun Ilwan Ridwan selaku moderator, menjelaskan beberapa hal, termasuk pertanyaan seputar IUP pertambangan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Ia mengatakan saat itu kondisi pendapatan asli daerah atau PAD sangat minim, dikarenakan belum terlihat potensi sumber daya alam apa yang ada di Kabupaten Morowali dan bisa diolah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga APBD juga dapat bertambah. Selain itu, kata Anwar Hafid, sebelum dirinya menjadi bupati di Kecamatan Bungku Tengah sudah ada izin penambangan krom, namun kemudian ia meminta untuk dihentikan. Sekitar tahun 2019 hingga 2020, setelah kewenangan tidak lagi berada di tangan bupati, keputusan pencabutan IUP oleh bupati digugat oleh pemilik IUP yang dihadiri oleh pemerintah daerah yang ada saat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Namun saat ini, kata Anwar, sudah ada peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang salah satu isinya adalah satu-satunya wilayah Kabupaten Morowali yang tidak boleh ada kegiatan pertambangan. Dengan kata lain, jika ada pemerintah daerah saat ini bisa menghentikan atau membatalkan jika ada aktivitas pertambangan karena melanggar perda. Yang pertama soal isu pertambangan. Baru-baru saya lihat ada demo menolak pertambangan di area Bungku Tengah. Saya berkali-kali menjelaskan dulu waktu saya bupati, Bapak Ibu sekalian. 2007 saya jadi bupati itu hanya satu pikiran saya waktu itu, hanya satu, bagaimana rakyat Morowali ini ada pekerjaannya. Saya tidak berpikir lingkungan, saya tidak berpikir apapun, karena pikiran saya waktu itu bagaimana orang punya pekerjaan sehingga mereka tidak lapar. Maka salah satu kebijakan yang kita ambil waktu itu, karena kita tidak punya sumber daya manusia yang cukup, maka satu-satunya jalan kita menggunakan pihak ketiga. Maka waktu itu karena kewenangan bupati mengeluarkan izin, maka seluruh daerah Morowali sampai Morowali Utara itu kita kasih izin IUP. Untuk apa? Supaya dicek apa betul ini ada isinya, apa betul Morowali ini penuh dengan nikel. Bahkan teman-teman, sebelum saya jadi bupati, Fonuang Singko ini ada izin ini, izin krom. Makanya dulu ketika ada salah satu pengusaha di sampingnya metro itu, dulu kan sudah ditambang itu. Di sampingnya metro itu sudah ditambang nikelnya. Tapi saya bilang saya yang bertahan waktu itu, tidak boleh. Sehingga saya stop. Ada izinnya, saya stop. Pak John tahu.
Dia bilang tidak boleh. Dia bilang saya punya izin. Anda punya izin, tapi ini tata ruang wilayah kantor. Tidak boleh. Jadi kepala daerah bisa melakukan itu. Nah, tahun 2013, waktu itu ada Korsup KPK. Soal bidang pertambangan. Maka semua IUP, kalau tidak salah Morowali itu waktu itu hampir 300 IUP yang kita keluarkan. Maka kita evaluasilah semua IUP-IUP ini, termasuk yang dari Bungku Tengah, dari daerah Kolono kemari itu sampai di Bumi Raya. Itu setelah kita evaluasi tidak ada satupun yang ada kegiatannya. Maka 2013 itu kita panggil mereka, kenapa kau tidak kerja? Dia bilang tidak ada isinya Pak. Kenapa tidak ada isinya? Karena waktu itu memang nikel itu yang digunakan itu hanya yang 2 up ke atas. Akhirnya karena tidak ada kegiatan, kita cabut semua, termasuk di daerah Bungku Tengah ini. Jadi habis ini IUP sampai ke Bumi Raya sana itu. Kita cabut, berarti mati. Karena sudah dicabut berarti selesai. Tahun 2019-2020 ketika kewenangan itu ada di gubernur, sudah tidak ada di bupati, mulailah orang menggugat keputusan saya mencabut IUP itu, kemudian menggugat ke PT UN. Karena saya bukan bupati lagi, maka yang hadir sidang itu adalah bupati sekarang, diwakili oleh Kabak Hukum. Itu ceritanya. Mereka sidang lah. Jadi semua IUP yang hidup ini itu melalui sidang PT UN. Dan Pemda Morowali dalam hal ini yang hari ini itu hadir di sidang itu. Karena mereka hadir, akhirnya setelah di sidang, majelis hakim mengatakan bahwa keputusan saya mencabut izin itu dianggap cacat hukum, sehingga dimenangkanlah ini para penambang-penambang ini, sehingga memerintahkan bupati untuk segera mendaftarkan IUP-IUP ini ke Minerba. Ceritanya. Maka atas rekomendasi bupati, rekomendasi gubernur, maka hiduplah kembali IUP-IUP itu. Kira-kira perjalanannya begitu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana sekarang? Saya waktu diskusi saya bilang, kalau saya tahu ini tidak susah. Kita sudah punya perda tentang RT RW. Nah, Sulawesi Tengah ini, Morowali ini, satu-satunya kecamatan yang tidak boleh ada pertambangan itu adalah Bungku Tengah. Coba periksa di perda RT RW kita. Karena perda RT RW itu sudah kita bahas sejak tahun 2016. Baru diresmikan kemarin tahun 2019 ya. Itu melalui pembahasan kementerian. Semua 23 kementerian ikut terlibat dalam pembahasan RT RW itu. Nah, saya lihat di situ, karena saya tidak ikuti lagi, tapi terakhir yang disahkan, satu-satunya kecamatan yang tidak boleh ada kegiatan pertambangan itu adalah Bungku Tengah. Jadi saya bilang walaupun ada hidup IUP di situ, Pemda bisa membatalkan dan juga bisa menghentikan kegiatan kalau ada pertambangan di situ. Kenapa? Melanggar perda. Saya kira kemarin sudah demo itu sudah bagus, sudah disampaikan ke bupati, bupati sudah menyetujui, ya sudah selesai. Kalau ada yang mau datang nanti, ya tinggal bupati. Tidak boleh, Anda minggir, ini ada perda nih. Tidak boleh Anda masuk karena ada perda. IUP itu bukan undang-undang. Dalam hierarki tata susunan perundang-undangan di Republik Indonesia ini, maka peraturan pemerintah itu baru turun perda. Peraturan gubernur, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Jadi kuat dasarnya. Sehingga saya bilang, siapapun bupati ke depan, itu menjadi kewajibannya menjaga Bungku Tengah ini dari kegiatan pertambangan.
karena tidak ada perda. Beda dulu saya, di zaman saya tidak ada perda. Tidak ada aturan itu. Dulu perda itu adanya perda provinsi. Belum ada ketentuan kabupaten harus ada perda RT RW. Nanti tahun 2016 berdasarkan peraturan pemerintah, daerah diwajibkan membuat perda RT RW. Jadi itu satu soal isu-isu pertambangan yang, karena banyak juga ini saya lihat yang mengatakan bahwa melempar kesalahan itu kepada kami yang dulu, bahas itu kerjanya Pak Anwar itu bikin IUP. Iya, memang kerja saya dulu, dan saya akui bahwa itulah cara kita dulu untuk mengetahui potensi daerah. Nah, tapi karena sebagai bupati saya sudah cabut, yang menghidupkan ini adalah PT UN, kemudian didaftarkan di Minerba. Kira-kira begitu perjalanannya. Jadi Pak Ketua Adat, jadi IUP yang hidup itu semua ya itu atas rekomendasi pemerintah daerah. Saya pastikan, apakah bupati atau sekda yang membuat tanda tangan itu tapi atas nama pemerintah daerah. Makanya kita tahu beberapa waktu lalu bupati melaporkan beberapa pengusaha yang memalsukan tanda tangannya pengantar IUP. Yang dilaporkan Pak Bupati itu kan pengantar IUP itu, karena katanya dipalsukan. Nah, yang kedua, ada isu juga Pak Sekda itu diberhentikan karena juga membuat pengantar itu, karena tidak mungkin didaftar di sana kalau tidak ada pengantar dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Senada dengan Anwar Hafid, beberapa waktu lalu mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Morowali membenarkan adanya penerbitan IUP beserta alasannya, yang kemudian dicabut setelah adanya Korsup KPK. Waktu itu kan belum ada pemekaran, belum terjadi pemekaran, jadi Morowali masih satu, masih gabung Morowali dengan Morowali Utara, itu kurang lebih ada 200 lebih IUP, dan setelah Korsup KPK itu kita cabut lebih dari 100 IUP yang kita cabut, jadi tersisa kurang lebih 100-an IUP lah, hampir nggak sampai barangkali yang tersisa. Kalau untuk dasar pertimbangan penerbitan IUP dulu itu sekitar tahun 2007, kira-kira apa itu yang menjadi faktor utama terbitkannya IUP? Dasar memang kita mengacu ke Undang-Undang Minerba, tetapi dasar utamanya sih tidak memberikan syarat yang ketat. Sama Pak Anwar memang ibaratnya waktu itu membuka peluang untuk investasi di Morowali ini, karena pada waktu itu PAD Morowali sangat kecil, tidak ada yang bisa menjadi sumber PAD, maka salah satu strategi Pak Anwar bagaimana investasi itu bisa masuk di Morowali, dan salah satunya ya itu investasi mengenai pertambangan. Sehingga istilahnya beliau waktu itu ya berilah karpet merah para investasi investor yang di bidang pertambangan. Sehingga ya waktu itu ibaratnya kalau ada yang bermohon dan setelah kita lakukan verifikasi bahwa areal yang dimohon itu tidak merugikan masyarakat, tidak menjadi ada penolakan dari masyarakat, maka dikeluarkanlah izin itu. Kisruh soal IUP di Bungku Tengah bahkan telah dilakukan aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak adanya IUP tersebut. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.